Unmute, oke, wes. Mm-mm. 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 Suryo, sebelum jauh, aku itu kan ada di grup desa anti korupsi. Wi aktivis desa kabeh. Upomo tak tawar nih, teman-teman silahkan usul apa untuk diwawancarai di TV desa dengan tema yang terserah Anda. Kok tak storing aku tak kene kowe, HP ini mereka tak kasih, mana ya? Kowe ben kaya. Iku desa mulai mulai NTB, mulai ning Sulawesi ono kabeh arek ning kono. Iki jaringan bina desa. Terus kabeh kan nyebar saiki. Jadi kaya sekali anunya. Termasuk iku sing wingi iku nyoman sing gawe pasar rakyat ning Bali iki lho. Akhirnya iso barteran nih lho karena pandemi, dia susah ndelok petani to. Terus akhirnya dia ngomong, saiki sing tuku ya sak kuatmu, petani sing duwe hasil bumi yo gowon mrene tak pertemukan ngono. Dadi apik kok tak forward video nih ya. Kok tak kei nomere pisan. Nah, jadi arek-arek desa aku mengamati banyak isu yang bagus-bagus. Kok tak usul nih ya. Oke. Wes, tak story gue, tak story wong, tak story isu. Hmm. Hmm. APBD perspektif, ya pengaruh utamaan gender di desa, pembangunan desa. Iki audiensnya siapa? Ya, kebanyakan aktivis desa ya. Hmm. Hmm. Hasilnya. Hmm. 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 Oke, okay. Ya.
Pagi Mas Sur. Ya, di pod. Ya. Sampai saiki Rek, sampai sekarang ada perbedaan itu. Oh sih. Nah. Nah, nggak benar juga itu nggak benar juga. Iya. Oke, selamat pagi teman-teman semua, terutama yang ada di pedesaan, aktivis pedesaan, pendamping pedesaan, ataupun para pejabat di desa-desa. Saya ingin memulainya dengan begini, karena saya ini suka baca buku-buku Soekarno, salah satunya itu di buku Sarinah. Bung Karno itu ngomong gini, ibaratnya laki dan perempuan itu sayap kanan dan sayap kiri. Nek sayap yang satu itu lebih lemah atau sengkleh ya kalau orang Jawa, itu nggak bisa terbang loh burungnya itu. Walaupun yang kanan itu kuatnya seperti besi. Jadi dari situ Bung Karno bicara tentang perlunya kolaborasi, perlunya gotong royong, bersama-sama memperkuat dua sayap burung Garuda supaya kemudian bisa terbang tinggi. Jadi kesetaraan yang saya maksud adalah merujuk kepada bahwa laki dan perempuan itu saling membutuhkan. Nah, bahkan ditulis di dalam Bung Karno tuh ngomong, perempuan, kalau nggak ada air mani, kamu nggak akan jadi. Yang laki juga demikian, kamu kalau nggak ada sperma, nggak ada wom atau apa rahim dan susu ibu, nggak akan jadi. Jadi laki dan perempuan itu harus bergotong royong untuk membangun generasi dan juga untuk bekerja sama membangun kesejahteraan. Gitu ceritanya. Jadi kalau perempuan Indonesia dikatakan Bung Karno itu ibu bangsa. Ibu bangsa itu apa? Dia ya pinter mendidik anak di rumah, dia pinter untuk mengelola menjadi manajer dalam rumah tangga, tapi juga membantu suaminya mencari nafkah. Dan bahkan kalau dalam titik yang tertinggi, dia ikut membangun kesejahteraan masyarakat. Jadi itu perempuan di Indonesia. Jadi bukan
mau nyanyi laki-laki atau mau kembali ngunggulin laki-laki, enggak seperti itu. Ini konsep di Indonesia seperti itu. Dan ini aku mau pakai argumen konsep simbol negara ya. Di pertama itu kan ada Garuda Pancasila. Sila kemanusiaan yang nomor 2 itu kan ada rantai yang bergandengan tidak putus ya, Mas Suryo ya. Rantai ini itu ternyata itu rantainya itu bentuknya kotak dan laki. Kotak dan bunder, kotak bunder. Yang kotak melambangkan laki-laki, yang bunder melambangkan perempuan. Jadi kalau mau membangun iya, dimaknai. Ya, ini ada rujukanku, yaitu waktu Bung Karno memberikan kuliah kepada kader-kader perempuan di istana. Tanggalnya Juli 58. Nah, Bung Karno membedah sila kedua. Dan ternyata sampai kesetaraan itu ada di dalam simbol negara kita. Yang kedua, itu Garuda, Bhinneka Tunggal Ika itu kan ada merah putih ya. Nah, merah putihnya itu juga ada makna gendernya. Karena masyarakat kita religius, masyarakat kita itu petani agraris, maka menggunakan patokan di dalam menyelenggarakan pertanian itu alam. Yang putih itu adalah bulan, kemudian yang merah itu matahari. Mataharinya itu melambangkan darah perempuan, yang putih itu adalah darah laki-laki atau air mani. Dan ini dilanjutkan, darah itu merah itu berani, putih itu suci, putih itu bulan, dan seterusnya. Jadi konsep kesetaraan gender berbasis kepada ideologi kita, Pancasila, clear, adalah bergotong royong bersama-sama membangun kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kalau konsep itu diturunkan untuk praksis, untuk menjalankan atau mau tegasnya di governance, di tata pemerintahan, itu ujungnya di dalam pengaturan budget gitu loh. Isu kesetaraan, programnya piye? Nek program api-api, tapi kalau tidak didanai atau dananya terlalu kecil, ya keadilan sosial tidak akan bisa muncul atau diwujudkan. Jadi kalau saya melihat pro kesetaraan gender itu adalah komitmen moral, tapi harus ada komitmen politiknya. Komitmen politiknya itu pada pengaturan budget. Apakah budgetnya sesuai dengan kepentingan kebutuhan kelompok marginal? Apakah budgetnya sesuai dengan perempuan yang merupakan 51% dari penduduk Indonesia loh ya. Nah, apakah dengan anak-anak dan seterusnya. Itu yang saya maksud dengan PUG, pengarus utamaan gender, atau kalau kemudian dipraktekkan di budget itu anggaran responsif gender. Jadi responsif gender itu bukan melulu perempuan ya. Gender itu adalah kelompok konstruksi di dalam masyarakat, bisa merujuk kepada disabilitas, anak-anak, lansia, kemudian sektor informal. Pokoknya sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Dan biasanya kelompok tertentu itu yang paling lemah di antara kelompok-kelompok yang biasanya tidak mempunyai ruang untuk ikut mengambil keputusan di dalam pembangunan, bahkan dalam pengaturan budgetnya. Nah, sekarang di desa. Desa yang pertama sekali kalau musrenbang des, apakah perempuan hadir? Kalau perempuan hadir, apakah membawa perspektif kepentingan perempuan atau hanya makmum dari kepentingan bapak-bapak misalkan. Nah, saya berteman dengan teman-teman yang melakukan advokasi pengarus utamaan gender di desa-desa, yaitu kapal perempuan. Kapan-kapan diundang ya, Mas Suryo. Kapal perempuan itu mempunyai kapal perempuan. Kapal perempuan itu kapal perempuan ini jenenge LSM, nama LSM, yang sudah melakukan pendampingan di desa-desa terluar, terdepan, untuk memastikan pengarus utamaan gender itu masuk dalam governance atau tata kelola pedesaan. Salah satu yang ada di Sulawesi, saya sudah ketemu, mereka mengadvokasikan supaya
stunting berhenti, supaya kawin anak-anak berhenti, supaya listrik masuk desa. Itu ibu-ibu semua loh yang memperjuangkan. Karena selama ini itu nggak masuk ke dalam bapak-bapak. Bapak-bapak itu karena ya nggak menstruasi, nggak menyusui, nggak ngatur dapur, jadi nggak sensitif terhadap kepentingan-kepentingan spesifik dari para ibu itu. Nah, mereka mempunyai program namanya kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan itu membentuk kelompok perempuan, kemudian dilakukan pelatihan analisis dan sensitif gender, dan kalau sudah siap mereka ikut musrenbang. Jadi pendekatannya adalah kepada Bapak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, saya mau menghadirkan kelompok ibu-ibu yang menyuarakan kepentingan-kepentingan yang selama ini tidak dilihat oleh bapak-bapak. Jadi maksudnya kawin muda itu bapak-bapak kan nggak terlalu care ya, ataupun kematian ibu bayi itu nggak terlalu care. Tapi listrik, begitu berhasil memasukkan listrik, itu satu desa di pelosok di Sulawesi sana, ibu-ibunya kemudian berbisnis. Karena selama ini nggak bisa berbisnis karena nggak ada listrik. Jadi itu yang kemudian berdampak kepada kesejahteraan sosial bagi seluruh desa. Nah, bagusnya kalau gender responsive budget ini, pendekatannya adalah anggaran berbasis kinerja, berbasis output. Jadi kalau misalkan ingin menurunkan kemiskinan di desa, maka indikatornya dikembangkan. Misalkan bahwa terjadi penurunan rumah tangga miskin dari 50 menjadi 30 pada periode ini. Jadi basisnya sudah indikator output. Nah, kalau sudah itu baru kemudian programnya apa. Jadi output dulu, baru programnya berapa, dan baru berapa duitnya. Kalau selama ini kan dibalik, duitnya enek piro, wis entek-entek nih. Nah, gak ngomong tentang output gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan berbasis output dibalik, hasilnya apa sih, baru mundur. Jadi istilahnya money follows program, money follows function gitu ceritanya. Fungsinya apa, outputnya apa, baru disusun. Jadi itu sebetulnya what is gender budget itu kronologisnya seperti itu, Mas Suryo. Ya biasanya agar gampang ya, musrenbang des. Itu yang hadir laki kabeh, Mas. Jadi kepentingan tentang kesejahteraan sosial itu menjadi miskin. Contohnya, ada desa yang nggak peduli bahwa ibu-ibu itu harus menghabiskan the whole morning, mulai pagi sampai jam 11 itu untuk mengantar anaknya ke TK. Itu cerita dari Ngawi, ini aku dapatnya dulu. Terus ada yang ibu-ibu menghabiskan berjam-jam untuk mengambil air yang jauh sekali di turun dan seterusnya. Jadi ada inefisiensi di dalam pengelolaan sehari-hari karena tidak sensitif gender dan ibu-ibu tidak diajak ngomong. Jadi ketika musrenbang des kemudian diputuskan ibu-ibu mengusulkan untuk membuat TK di desa ini. Karena kalau enggak ibu-ibu ini jadi murid TK juga karena mengantar ke desa sebelah mau balik rugi toh, antarnya jauh. Jadi ikut nongkrong jadi murid. Jam 11 baru sana. Begitu ada TK di desa, ibu-ibu makin produktif. Waktunya gak entek jadi murid TK. Contoh yang lain tentang pengambilan air tadi. Ibu-ibu menghabiskan air waktu panjang untuk ngambil air untuk masak. Nggak mungkin toh ibu-ibu dipisah dari air itu. Jadi pada saat musrenbang begitu sudah dikuatkan, ya ibu-ibu harus ngomong. Ini loh datanya, berapa waktu ibu harus habiskan. Kalau waktu dihabiskan untuk jalan ngambil itu yang panjang, dikonversikan menjadi kegiatan produktif, isopo. Begitu dibandingkan, iya mendukung ibu-ibu itu dengan membuat pipanisasi yang ibu-ibu punya akses air cepat di desanya. Jadi
tidak menghabiskan waktu berjam-jam lagi, energinya berkilo height ya, kilo apa ya kalau energi itu, kalori untuk mengambil air yang hanya 1 ember, 2 ember, kan eman-eman waktunya segitu. Jadi dibangun pipanisasi, ada pompa di itu, ibu-ibu lega. Begitu ibu-ibu lega, bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif, bukan hanya kegiatan household atau masak-memasak. Jadi di dalam studi gender yang terakhir dikatakan kenapa pertumbuhan ekonomi Jepang itu tidak bisa sekuat di negara-negara maju yang lainnya. Karena ibu-ibunya lulus S1, S2, S3 gak gelem kerja. Jadi ibu rumah tangga karena kultur di sana sangat kuat. Jadi Perdana Menteri Abe mumet, iki piye kok pertumbuhan ekonomi Jepang hanya 1,2, 1,4. Akhirnya meminta supaya OECD itu risetnya meneliti kenapa pertumbuhan ekonomi kok stagnan gitu. Nah, begitu diteliti ternyata, nah ini ada idle capacity, labor workmu nggak ada yang mau kerja pada pinter-pinter. Nah, jadi sekarang Abenomics ya, itu mendorong perempuan untuk masuk ke labor market. Hal yang sama kita lihat di Skandinavia. Kenapa Skandinavia kok HDI-nya tinggi, indeks bahagianya paling tinggi saat dunia, lalu KDRT ini 0, lalu menjadi tempat paling aman. Para refugi sing saka Timur Tengah kan yo walu gak gelem ning Jerman, gak gelem ning negara-negara lain, jaluk ning Australia, tapi jaluknya ning gone Skandinavia. Kenapa? Di sana nggak ada diskriminasi, kesetaraan gendernya itu paling bagus, jadi kemakmuran tinggi, bahagianya tinggi dan sebagainya. Nah di desa sekarang kan ada duit banyak tuh. Bagaimana agar duit dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, dan adil. Masukkan perempuan untuk mengambil keputusan. Tapi masuk di itu setelah mereka mengidentifikasi kepentingannya. Bagaimana memakmurkan desa dari perspektif perempuan. Kayak ibu-ibu di Bulukumba ya kalau nggak salah. Aku tuh pengen masak untuk dijual, tapi gak enak listrik menurut keluhannya. Oke, ibu-ibu mari diskusi. Maka diskusi dan akhirnya membuat listrik desa, didirikan koperasi, produktif di situ. Ini cerita dari Mbak Tri Mumpuni yang dia kemudian bantu untuk membuat mikro hidro listrik di desa. Akhirnya orang gak tukaran, gak gosip, gak bengkerengan, tapi produktif. Anak-anak belajarnya lancar, kemudian ibu-ibunya bisa bikin home industry, bapak-bapaknya juga seneng tau nih bojone pinter, bojone golek duit dan seterusnya. Makmur desa itu. Jadi mengelola budget desa berperspektif gender menjamin satu, ekonomis efisien, efektif dan seterusnya. Kedua, pemerataannya bagus. Ketiga, kebahagiaannya akan naik kalau semua everybody happy ya, nggak nek sing luwe ta, seneng kabeh, kemudian padang dan seterusnya. Dan yang berikutnya, anti kemiskinan. Kenapa? Karena gender budget fokus kepada yang paling lemah, yang paling terbelakang, itu yang kemudian dinaikkan sehingga biasanya yang tingkat kemiskinan akan turun apabila pengelolaan budget desa itu menggunakan pengaruh utama gender atau gender responsive budget. Gitu maksud. Hmm. Padha wae lanang wedok. Iya, gini loh.
itu kan yang kita itu dididik atau yang ada di imajinasi kita itu ada pembagian seks, itu loh repotnya. Lah iku kepada laki dan kepada perempuan. Jadi sing perempuan gak sadar nih, dia itu bukan menjadi dirinya ya, tidak sadar potensi-potensi dirinya. Misalkan, "Wes wong wedok ini ngomah ae, gak usah lapopo," kayak ngono ya. Nah itu terinternalisasi. Terus bojone ya ngono terinternalisasi, "Wis gak usahlah, iki anake dhewe wong wedok meskipun pinter, gak usah disekolahne, duweke gak cukup gakne sing mase wae." Lah mase koplak ngono lho goblok, itu dipeksa-peksa. Jadi kan ada inefisiensi gitu di dalamnya. Nah, nek nggone pendekatan, gender apa, budget itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi objektif, oh gak terganggu lanang wedok tadi. Nah, jadi koyo mhm, mhm. Nek ning India iku pendekatannya 2 sekaligus untuk transformasi. Jadi ning India itu, apa, panchayat. Nah, ingat aku. Panchayat itu kayak dewani desa atau pengurus desa. Itu dia sudah praktek 33,3% harus ibu-ibu. Jadi pengurusnya iku kudu anak wedoke. Wedoke tapi yo aja sing kepalane itu agenda patriarki, tapi ibu-ibu yang ditugasi kayak kuota ya. Kowe mlebu DPR, ini ada kuota perempuan, tapi nek mlebu mrono agendamu harus meningkatkan kesejahteraan perempuan, status perempuan. Nah ning India ki ngono dipaksa ibu-ibu itu, untuk masuk menjadi pengurus desa, panchayat itu. Nah akhirnya di situ, ada pendekatan struktur, yaitu dibuka, strukturnya, sistemnya dipaksa untuk gender responsif, tapi juga harus ada pemberdayaan. Pemberdayaannya apa? Pelatihan, penyadaran, pelatihan kepemimpinan. Iki lho nek kowe gak gelem ngomong, desa iki duwike kocar-kacir, tidak untuk keadilan sosial ngono. Jadi dua-duanya, dari struktur dan dari kultur harus bareng-bareng. Tapi nek, para pemimpin desa nih wis tiba-tiba, ibu-ibu itu wis ngerepoti ora usah dikai." Ah, repot. Terus engko mbok paksa, eee, disalahne. Betul, kesempatan. Mhm, mhm, mhm. Iku piro ya BPM iki piro? BPD piro jumlahe kabeh? Nah, nek 30% harusnya ya 3. Nah, 3 jadi kuat. Iya, mhm, mhm. Maintenance-nya, mhm, mhm. Ya pokoknya pelibatan, namanya PUG, PUG itu kayak gawe bikang ya. Ya bikang itu kan, di dimasukkan ke dalam setiap level.
level perencanaan wong wedoke kudu melu, operasional wong wedoke melu, organisasi kudu enek wong wedoke. Ngono dadi menjaga supaya konsisten. Oh gak entuk hanya diundang pada saat perencanaan, terus pada saat eksekusi ini wong wedoke gak iso kontrol di situ ya, mari kacau gitu. Jadi itu yang saya inginkan, pengaruh utamaan gender itu adalah pelibatan perempuan di setiap tahap dari governance, tata pemerintahan. Jadi biar outputnya kelihatan begitu. Iki loh, mental. Jadi harus dibebaskan dulu mitos-mitos yang hidup di kepala kita, baik di kepala perempuan maupun baik di kepala laki-laki. Itu loh. Ada, itu paket gender sensitif. Itu ada untuk dijelaskan iki lho. Kowe iki ini aku tak mulai titik ayo. Ada problem diskriminasi terhadap perempuan. Sorry. Diskriminasi itu wujudnya stigmatisasi, stereotip ya. Lalu kekerasan ujungnya. Itu mendatangkan diskriminasi karena apa? Perempuan dicap. Kalau saya jadi pemimpin, perempuan itu cerewet, emosi, dicap. Sorry. Terus ada stereotyping. Perempuan itu mesti pantesnya jadi bendarai, gak jadi ketua. Itu dibatasi kan. Nah, itu munculnya dari mitos yang ditanamkan di kepala kita sejak pendidikan itu. Nah, saiki kita bongkar kalau istilahnya Hannah Arendt itu ekonom feminis tuh. Ya ampun, jadilah manusia biasa ajalah. Laki dan perempuan manusia biasa. Ojo pengen jadi rojo, ojo pengen jadi bos, ojo pengen jadi tuan, pengen jadi superior dari itu. Nanti kan beres. Tapi nek laki-lakinya pengen jadi manusia setengah dewa, terus wong wedoke dianggap manusia biasa. Akhirnya ada tadi diskriminasi, stigmatisasi dan seterusnya. Ayo sama-sama sebagai manusia biasa. Apalagi main tuhan-tuhanan. Nasibnya wong wedok dipangkas, dibelokin, itu kan main tuhan-tuhanan. Jadi wong lanang ini iso dadi manusia biasa ae. Wong wedok ya manusia biasa ae ngono. Jadi ning kepala kita itu ada penghormatan, ada martabatnya itu sama. Tapi nek wis membangun superioritas di dalam diri laki, itu akhirnya muncul diskriminasi, stigmatisasi sampai violence ya, KDRT itu loh. Jadi apa tantangan kita? Kepala yang muncul dan hidup di kepala kita itu. Kita harus cek, ini betul berdasar fakta atau berdasarkan asumsi. Nah, praktek gender itu berdasar asumsi biasanya. Wong wedok itu kan mens, jadi gajinya diparuai. Padahal lebih produktif wong wedok dibanding wong lanang. Tapi kena stigma karena mens. Kemudian wong wedok itu ngerepoti ya, emosi dan seterusnya. Padahal ternyata kapasitas memimpinnya lebih bagus perempuan. Karena apa? Wong wedok itu manajer rumah tangga kan, mengelola kan, nyukup nih, membagi anak-anak, membagi waktu, membagi resources, membagi pengasuhan dan seterusnya. Wong wedok itu kepemimpinannya dhuwur dibanding wong lanang karena setiap hari harus mengelola limited resources untuk sehari. Bapak-bapak kan wis kerja, mulai wis Bu cukup-cukupno sakmene ngono ya. Nek wong itu enggak, waduh kok duwe entek ya, utang sik ning kono, nyempil ning sono dan seterusnya. Jadi itu yang saya melihat perlu di mitos-mitos itu dibongkar. Kayak tadi ya, perempuan anak gadis yang pinter di keluarga miskin walaupun rapote apik dikalahni karo kakak laki-lakinya. Lo kan jadi duitnya duitnya menjadi sia-sia. Kemudian nek Mas lanangi tiba-tiba drop out. Kan bukan investasi yang bagus gitu loh.
Nah, oleh karena itu, wis dihukum, heeh, iya. Iya, betul. Iya. Kok ndi-ndi ono kabeh. Studi Komnas HAM kan menunjukkan, KDRT itu yang melakukannya ada yang menteri, ada yang, pejabat tinggi, tapi tukang becak ya oke. Jadi podo ae, karena apa? Ini soal asumsi bahwa perempuan bisa tak taboki, ngono kan? Di dalam pelajaran agama yang diinterpretasi, ngawur itu. Ya, bahwa jadi dia merasa, perempuan ini, sebagai citizen number 2 ya, second citizen, second sex gitu. Jadi kekerasan itu dilakukan semua lapis masyarakat. Tapi memang kemiskinan memicu kekerasan. Jadi kenapa, anak-anak, kawin muda itu banyak diderita oleh para perempuan keluarga miskin. Karena ya wis nanti kawinnya wis lak mumet kene, ngono kan. Jadi padahal anak wedok itu pengen sekolah, pinter, ngono gak. Terus kayak pandemi, pandemi ini kan, anak-anak, terjadi kenaikan kawin anak-anak. Karena beban keluarga pingin diringankan, tumbali anak-anak perempuan. Drop out yo anak perempuan. Iya Rek, itu ono angkane, heeh. Termasuk KDRT naik 30% toh. Jadi aku kontak Mas Hasto aku punya temen nih kan KDRT. Ning Rumah Aman. Apa Mbak, Rumah Aman wis gak kuat karena terjadi lonjakan luar biasa korban KDRT yang minta, nebeng di rumah amannya LPSK. Nah ini kan gak delok tuh, kowe lak kaget to ki mau. Kan seolah-olah baik-baik saja kan. Tapi begitu angka bicara kita yang ngeri sendiri. Termasuk praktek yang di Sumba. Sekarang kan lagi rame tuh kawin tangkap itu loh. Yang kawin tangkap tuh gini ceritanya. Para laki di sana, engkau tak banyak datanya. Enggak. Jadi di Sumba ini jadi PR desa Sumba ini, desa-desa di Sumba. Para laki itu dijustifikasi oleh adat boleh menculik, perempuan siapapun yang dia mau untuk diculik dan dipaksa menjadi istri. Jadi enek mahasiswi, Kabupaten Sumba itu baru turun dari kapal dari Bali. Ditewangkep karo gerombolan wakeh ngono tuh dan rame koyo gitu, ada videonya. Lalu diculik oleh orang dan maaf, hanya drop out SD. Tapi dia merasa ini hakku karena adat membolehkan saya mengambil istri siapapun. Dan, waktu diskusi dengan teman-teman GMNI kemarin tak walik anak-anak Sumba, "Coba tanya ibumu, kamu itu hasil kawin, tangkap atau kawin cinta antara suka sama suka?" "Iya Mbak, ibu saya juga ditangkap dulu." Terus dia risau sekarang, karena ibunya nggak happy, terus, sangat kekerasan, kan diculik terus dipaksa tidur di rumahnya itu. Ya diperkosa kan ya terus piye wong diperkosa kan ya akhirnya terpaksa kawin kan dengan yang merkosa, kayak gitulah. Nah ini masih ada, jadi asosiasi gereja di Sumba mumet, aktivis perempuan di sana juga pusing, mules dan seterusnya untuk menghentikan praktek ini. Karena apa? Otaknya ada mitos bahwa perempuan itu adalah objek, komoditi. Jadi bisa untuk diambil begitu saja, nggak usah ditakoni kamu seneng atau enggak gitu. Jadi ada problem masih di kita dan pedesaan-pedesaan di Sulawesi Selatan itu mulai muncul honor killing, pembunuhan, demi kehormatan. Kayak Carok ya di, di Madura dulu perempuan. Jadi adike pacaran karo X, masih gak trimo, dipateni adike. Ini muncul gara-gara gerakan fundamentalisme Islam yang, geng-geng radikal itu masuk ke sana membawa ajaran dari Timur Tengah. Kita tidak pernah mengenal honor killing.
Tapi akhir-akhir ini muncul honor killing itu, pembunuhan karena ajaran yang terkontaminasi, ajaran Islam yang terkontaminasi oleh adat di Timur Tengah. Timur Tengah Yordania wakai honor killing. Lah lapo kene kok melu-melu, kan lucu gitu loh. Nah, ini kelompok miskin yang itu mahasiswa itu, yang akhirnya dibunuh oleh sepupunya lagi karena nggak manut. Sepupunya tuh punya calon sendiri katanya. Terus memaksa sepupunya yang perempuan untuk ikut dia. Lu kan sangat melecehkan ya, bahwa perempuan itu seolah-olah dianggapnya benda mati. Jadi boleh diperlakukan suka-sukanya. Oke, balik ke gender budget. Itu praktek-praktek yang kemudian bisa direspon di dalam pembuatan budget di desa. Jadi praktek apa yang harus ditingkatkan, praktek apa yang harus dihilangkan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, itu libatkan ibu-ibu. Itu isinya. Jadi kemakmuran itu bersama. Ya, ya kultur memang. Mm-mm. Laki perempuan kudu diedukasi bareng-bareng. Itu mereka itu korban dari budaya semua. Jadi perempuan menjadi korban, kadang nilai-nilai itu diinternalisasi. Terus laki-laki juga menginternalisasi secara nggak sadar nilai-nilai yang diskriminatif pada perempuan. Ini kita korban semua, jadi makanya harus ada pendekatan struktur, pendekatan kultur, dua-duanya jalan, baru ada transformasi dalam masyarakat tersebut yang dulunya praktek diskriminasi sekarang sudah toleran kayak gitu. Jadi ini makanya Bung Karno benar ngomongnya, gotong royong, wong lanang kamu nggak bisa akan maju kalau nggak mengajak maju para perempuan gitu. Dan ini sekarang Saudi kan mumet kan, Saudi ketika minyaknya habis, perempuannya nggak terbiasa untuk di publik, bingung saiki wonge. Jadi kemakmuran yang berbasis kepada natural resources itu nggak bisa diandalkan. Suatu saat akan habis dan kunci kemajuan manapun ya selalu human resources gitu loh. Human resources ya laki ya perempuan, nggak mungkin laki doang gitu. Hmm. 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 Siap. Hmm. 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 Ini ya di tengah kita diskusi ini ada kontak dari teman anggota DPR Malaysia. Ini Eva cariin teman-teman yang mau tanda tangan untuk protes honor killing di Indonesia. Wis konangan sampai sampai regional, terus mereka mau advokasi untuk stop. Oke. Okay. Jadi siap, itu amanat darimu akan kuberikan segera. Loh, gitu.
Mhm. Hmm. Iya aku lali, sorry. Mhm mhm. Mhm. Mmm. Mmm. Mhm. 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 Mmm. Iya. Oh. Mmm. 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 Boleh boleh, mau aku. Iya, kasih kuota. Mmm. Mmm. Iya.
Hmm. Oh, nangis jerit-jerit kok. Engkau tak forward ke kamu deh. Ngeri. Oke, Mas Suryo. Gini, karena kita ini budayanya patriark, maka aku suka mengkut gini. Transformasi itu tergantung pada the tone of the top. Kalau mau membuat perubahan-perubahan sosial agar lebih progresif, itu para pemimpin. Jadi kalau kita kemudian melihat ada kepala desa, kemudian ada aktivis BPD, ini kan dua institusi yang sangat penting ya di dalam pedesaan, maka ya dua inilah yang harus disadarkan bahwa di dalam kepemimpinanmu itu harus ada perubahan yang positif, membawa peradaban yang baru ya, membawa kemajuan kesejahteraan, kebahagiaan bagi warga. Jadi saya melihat kuncinya di para tokoh, karena kita patria, jadi ya dari mau busuk itu ya dari kepalanya dulu nular ke bawah. Tapi kalau mau baik dari kepalanya juga kan ikan itu. Jangan sampai busuk nanti sampai ekornya jadi busuk nanti gitu. Jadi itu, jadi saya melihat di dalam pemerintahan otonomi daerah, otonomi desa, kenapa ada desa-desa yang mencolot maju terus itu kuncinya di pemimpin daerah, pemimpin lokal. Nah, oleh karena itu saya berharap sih kalau kepala di pemerintahan desa di Kemendes itu ada PUG, pengarus utamaan gender. Karena kalau kementeriannya dalam program-programnya itu sudah merespon isu-isu gender, engko kan ya sing kuwi melu toh ngisor ke bawahnya itu. Atau kalau mau di tingkat lokal ya kepala desa yang bagus. Aku punya teman-teman kepala desa yang baru pulang dari ex TKI ya, yang dari Korsel, yang dari Jepang itu desanya maju karena termasuk ada dia membawa budaya baru untuk melihat bahwa perempuan-perempuan itu ternyata lebih rajin kalau jadi tenaga kerja, gak rewel. Apalagi kalau boleh garap di rumah. Waduh, produktivitasnya naik. Jadi dia belajar dari Korea. Dia belajar dari sana. Nah, itu contohnya. Jadi kepala desa itu kunci dan syukur-syukur nanti badan pemusyawaratan desanya juga menggenapi. Nah, dari sini maka pengambilan keputusan atau kebijakan publik di situ kalau sudah sensitif dan responsif gender, maka eksekusinya kan gampang gitu loh. Tapi pimpinan-pimpinan itu harus terbuka dulu, open mind ya, open mind, open heart, hatinya rela, open will, kehendaknya itu jalan ya. Kayak kita lah rasa cipta karya, rasa cipta itulah. Kunci. Jadi nek local leadersnya itu open mind, open heart, hatinya baik, open will, kehendak untuk majunya itu ada, 3 syarat inilah. Masih dia gak ngerti gender, tapi nenek wong sing teko ae pas tak ewangi yo, aku ngerti gender. Ya terbukalah gitu loh. Aja terus mudah, enggak usah. Nah, itu. Mungkin tidak semua menguasai tentang isu gender, tapi nek inisiatif-inisiatif yang mau membantu untuk kebaikan desa, terbukalah gitu.
Ya inisiatif-inisiatif, heeh. Iya, terhadap inisiatif-inisiatif baru. Aku sih bayangin ya, teman-teman arek-arek PMII, GMNI sing duwe basis-basis ning desa iku nek dirangkul, wong ngono iki yo pasti oke. Arek KNPI itu kan, aja pidato tok kok nek, iki lho wong ngono gawe budget, ngono kan. Mereka punya resources yang kalau dimanfaatkan akan bagus gitu. Dan ben desa akeh wong nome ngono lho maksudku, nek dikai ruang, lah nek gak dikai ruang arek-areke kan malih kerja ning pabrik ning Tangerang kabeh. Jadi terbukalah terhadap inisiatif-inisiatif progresif yang kadang, opo itu iki?" Tapi ketika logis, objektif, ya mari kita ambil gitu. Iya, kesempatan. Mhm, 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 mhm. Iya, heeh. Kondisi objektif, kebutuhan objektif, heeh. Mhm, mhm, mhm. Iya, mhm, betul. Ya, mhm, 11. Mhm, sama-sama. Oke, iya, oke. Eee, Semua kemajuan itu, tergantung dari apa, human capital istilahnya ya, atau sumber daya manusia. Ini pendekatan ekonomi aja saya ngomongnya. Nah,
ternyata ada grafik yang menunjukkan semakin pintar para perempuan atau status perempuan itu makin baik, makin sejahteralah masyarakat tersebut. Dan ini sudah saya running ya data ini, apakah gender empowerment index itu berdampak kepada HPI, indeks kesejahteraan, dan juga terhadap indeks kemiskinan. Ternyata betul, semakin tinggi status perempuan, semakin pintar, semakin sejahtera, semakin bebas, itu kemakmuran makin tinggi. Dan ini dikonfirmasi di dalam SDGs ya. SDGs itu negara-negara yang kesetaraan gendernya bagus atau tidak ada diskriminasi, SDGs-nya tinggi-tinggi banget ya. Oleh karena itu kunci dari membangun kemakmuran di desa, kesejahteraan di desa itu adalah dengan menyertakan, memintarkan, melibatkan, memberi kesempatan kepada para perempuan. Karena faktanya perempuan itu kan 50% dari penduduk kita. Jadi mari kita terbuka, mari kita jangan kehilangan kesempatan untuk lebih maju, lebih berkembang, karena selama ini kita belum mengoptimalkan potensi-potensi di desa, terutama adalah potensi sumber daya manusia perempuan kita. Mungkin itu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, sukses. Siap. Oke. 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 Salam baiknya. Salam.